Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman dari Pekalongan, Jawa Tengah. Saya masuk AMA Mercedes-Benz karena saya ingin memperdalam dan menambah ilmu tentang dunia otomotif, khususnya mobil. Alasan saya layak diterima program ini karena saya adalah orang yang rajin, bekerja keras, dan mempunyai sifat keingintahuan yang tinggi. Saya juga disiplin serta pantang menyerah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sistem pengereman pada mobil. Di mobil sendiri ada dua jenis rem yang dipakai, yaitu rem cakram dan rem tromol. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit menjelaskan tentang rem cakram, dari komponen hingga cara kerja rem cakram itu sendiri. Rem cakram atau disc brake adalah salah satu sistem pengereman mobil yang konsep kerjanya memanfaatkan komponen tambahan berupa disc rotor atau piringan yang akan dijepitkan oleh dua buah kanvas rem agar bisa memperlambat putaran ban. Rem cakram mobil memiliki radiasi panas yang lebih baik, dan saat cakram terkena dengan air, maka proses keringnya terbilang cepat. Desain rem cakram juga sangatlah bagus. Sebelum ke komponen, saya sedikit menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan rem cakram. Kelebihan rem cakram: 1. Pendinginan sistem rem lebih baik. 2. Tidak menimbulkan bunyi ketika pengereman. 3. Gaya pengereman konstan meski terkena air. 4. Perawatan yang mudah, dan sebagainya. Kekurangan rem cakram: 1. Rem cakram tidak kuat menahan beban berat. 2. Memerlukan tambahan komponen untuk memperbesar gaya. 3. Wheel rims lebih mudah kotor. Pada rem cakram memiliki beberapa komponen penting, yaitu antara lain: 1. Kaliper rem. Kaliper rem atau kaliper adalah salah satu komponen yang penting dalam rem cakram pada mobil, karena kaliper akan melakukan gerakan yang mekanis guna menjepit kampas rem di bagian piringan cakram. Kaliper juga sering disebut sebagai penopang kampas rem beserta piston brake. Komponen yang kedua yaitu kampas rem. Kampas rem atau brake pads adalah salah satu komponen dalam rem cakram yang berfungsi untuk melakukan penekanan pada bagian piringan cakram, sehingga mampu memberikan daya gesek untuk menghentikan putaran dan rem cakram. 3. Piringan cakram. Piringan cakram atau disc brake adalah komponen rem cakram yang langsung terhubung dengan poros as roda yang akan berputar dengan mengikuti putaran dari roda. Komponen rem cakram ini menjadi bagian inti dari rem cakram mobil. Kaliper brake. Kaliper brake atau brake support caliper memang tidak bisa dilepaskan dari satuan rem cakram mobil, karena kaliper brake berguna sebagai tempat untuk memasangkan kaliper, dan hal ini akan membuat kaliper berada pada tempatnya sehingga tidak akan bergerak. 5. Piston brake. Piston brake posisinya berada di dalam kaliper yang bentuknya menyerupai tabung dengan ujung desain yang groove atau coakan. Piston brake berfungsi untuk menekan atau mendorong bagian kampas rem ke piringan cakram agar putaran roda bisa lebih rendah atau berhenti. Yang keenam adalah seal piston. Seal piston adalah salah satu bagian piston yang terbuat dari minyak rem, sehingga memiliki sifat yang tahan terhadap panas. Seal piston berfungsi untuk mencegah terjadinya kebocoran minyak rem yang bisa mengalir pada saat tuas rem sedang diinjak. Seal piston dapat membantu menarik piston supaya kembali mundur saat proses pengereman.
7. Master cylinder. Master cylinder akan bekerja dengan mengubah gerakan mekanis pada bagian pedal rem menjadi tekanan hidrolik. Master cylinder memiliki komponen sistem yang langsung terhubung dengan pedal rem, dan dari piston lah akan terjadi penekanan pada fluida atau minyak rem. Ada dua tipe master cylinder yang populer di Indonesia, yaitu master cylinder tipe tandem dengan tipe tunggal. Yang ke-8 adalah reservoir tank. Reservoir tank adalah komponen rem cakram yang berfungsi untuk menampung minyak rem cadangan yang biasanya terpasang secara menyatu dengan bagian master cylinder. Pada bagian tabungnya juga sudah terpasang sebuah sensor untuk mendeteksi tingkat ketinggian volume minyak rem. Yang ke-9 adalah brake fluid. Dalam kondisi yang normal, maka volume dari minyak rem harusnya tidak akan berkurang, dan saat berkurang berarti ada sebuah kebocoran. Minyak rem juga tidak akan memiliki kinerja yang optimal apabila kondisinya sudah bocor. Brake fluid atau minyak rem berfungsi sebagai media penghantar yang mampu menghasilkan tenaga dorong dari pedal rem ke bagian kaliper. Hal ini akan membuat kampas rem menjepit bagian piringan cakram. Yang ke-10 adalah booster rem. Booster rem adalah komponen rem cakram yang terbuat dari membran yang terhubung dengan bagian intake manifold. Booster rem berfungsi sebagai assist yang bisa membantu meringankan tenaga penekanan pedal rem tanpa harus mengurangi daya pengereman. Komponen yang ke-11 adalah selang hidrolik. Selang hidrolik merupakan salah satu komponen inti yang ada dalam rem cakram, karena selang hidrolik akan melakukan distribusi minyak rem ke berbagai kaliper rem dengan tekanan hidrolik yang berlangsung. Cara kerja sistem rem cakram pada mobil. 1. Saat kita menginjak pedal rem, maka pedal rem akan menekan pushrod pada master cylinder sehingga menekan piston master cylinder. Setelah piston tertekan, menyebabkan piston bergerak maju dan berdampak mengecilnya volume di depan piston. 2. Karena volume di depan piston berisikan cairan minyak rem, terjadi pengecilan volume di depan piston, menyebabkan fluida terdorong keluar melalui outlet valve menuju outlet hose pada master rem. Yang ketiga, sesuai hukum Pascal bahwasanya tekanan zat cair tersebut akan diteruskan ke segala arah dengan besar tekanan yang sama besar. Langkah selanjutnya adalah melalui selang hidrolis atau saluran minyak sistem rem. Tekanan fluida disalurkan ke dalam brake caliper. Selanjutnya di dalam brake caliper, tekanan fluida tadi yang telah disalurkan oleh saluran minyak rem akan diubah menjadi energi mekanis oleh piston kaliper pada brake caliper. Setelah itu, piston kaliper akan bergerak untuk menekan brake pad atau kanvas rem yang menyebabkan timbulnya gaya penekanan antara brake pad dan piringan rem, yang kemudian menyebabkan gesekan dan panas sehingga putaran piringan rem tersebut secara perlahan mengurangi laju kendaraan, akhirnya berhenti. Setelah itu akan timbul kevakuman yang mengakibatkan fluida akan tersedot ke dalam volume di depan piston pada master cylinder, dan sebagian akan kembali ke reservoir tank, yang kemudian gaya pengereman antara brake pad dan piringan rem akan terlepas, yang menyebabkan piringan terbebas dan dapat berputar seperti semula sehingga tidak terjadi proses pengereman.